Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Ulia Nafis dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 12. Keadilan. Cerpen karya Putu Wijaya. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es budeng dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut. Gendongan es puter mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail bergantungan dengan puding berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tetapi untuk mengerumuninya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es puding puter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es puding itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek minta es puding. Waktu tukang es puding itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menolehkan kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulung tali layangannya. Tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu, ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam sedang memandikan ayam-ayamnya. Pak Ahmad meraba kantongnya, lalu merasakan ada uang logam di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. "Jangan ribut!" teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. "Ada orang sakit di dalam." Sabar, kata tukang es budeng. Satu persatu, semuanya nanti dapat. Aku dulu, kata anak-anak sambil mengacungkan uangnya. "Aku dulu," teriak Pak Sersan marah. "Pudingnya yang merah." Tukang puding agak panik. Ia mengambil puding berwarna oranye. "Merah!" teriak Pak Sersan. Tukang puding itu tambah gugup dan menyerahkan puding oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktail berisi puding oranye hingga jatuh. Anak-anak pun menertawakannya. "Diam! Merah! Kamu tahu nggak merah itu apa? Ini merah! Merah seperti matamu itu." Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktail lagi. Tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih puding yang warna hijau. Pak Sersan berteriak sekali lagi, "Merah!" Lalu ia mengambil koktail warna merah. Tukang es puter nampak ketakutan. Ingin cepat-cepat menuangkan es puter ke atas koktail itu. Pak Sersan langsung menyambarnya dan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es puding sambil mengacungkan uang, minta diladeni terlebih dahulu. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktail dan mendorongkannya ke tukang es puter. "Aku esnya double dong," kata Pak Mamat. Aku dulu, teriak anak-anak menghalangi Pak Mamat. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya lalu membunyikannya keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul
sambil mengacungkan pistolnya. "Diam kalian. Aku sudah bilang ada orang sakit di dalam." "Bukan saya, Pak. Anak-anak ini," kata tukang es budeng. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. "Bukan saya, Pak." Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semuanya mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan. Tukang es budeng pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisir keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. "Pak Sersan, maaf, itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya yang salah." Pak Sersan menggeleng dan menodongkan senjatanya ke tukang es itu. "Tidak, bangsat ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudingnya keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku, yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriak minta es kalau terdengar kelenengannya lewat. Dan dia tahu sekali. Minggat, sebelum aku tembak kamu, aku sudah banyak bunuh Portugis di tim-tim. Nambah satu tidak apa. Minggat." Pak Sersan lalu menutup pintu dan mengunci tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi, mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama, kemudian berbisik, "Baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi." Tukang es itu terkejut seperti mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, "Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan?" "Iya." "Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal." Pak Ahmad terkejut, bengong. Tukang es mendekat dan menadahkan tangannya. "Ayo bayar." Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu, tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba mengeluarkan celuritnya dan menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak, tapi tangannya terluka. "Bayar." Pak Ahmad merasa sanggup mengajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntunan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi, siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya. Tetapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Sebelum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. "Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini?" bisik Pak Mamat. Sekian dari saya.
Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.